Shalom, selamat tahun baru 2021 bagi Bapak Ibu Jemaat GB Jalan Tapos Cibinong dan cabang rantingnya. Kita memasuki minggu pertama di tahun 2021 ini. Mari kita lebih lagi semangat untuk memuji menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah online ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Tuhan buat di minggu pertama tahun 2021 ini Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu semata ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan datang ke hadirat-Mu Tuhan, memuji menyembah nama-Mu Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Biar setiap kami Engkau jamah di tempat kami masing-masing, di rumah masing-masing ya Tuhan. Biar lawatan-Mu Tuhan sungguh hadir di tengah-tengah kami saat ini. Berkati setiap pelayan-Mu Tuhan yang akan melayani hari ini, berkati gembala kami yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu dari awal ke akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa lagi di tahun yang baru, tahun integritas. Haleluya, kita bersyukur banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bahkan kita sudah ada di tahun yang baru ini. Kita percaya karya Tuhan lebih lagi buat setiap kita. Mari tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yes, halo. Yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh dapat ku hitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagi. Biarkan musik memuji nama Tuhan. Kita mau sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu Bapa. Yes Lord. Haleluya. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hitung besar kasih-Mu, ajaib dan mulia nama-Mu, Yesus. Lagi tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan. Sungguh tak dapat ku hitung besar kasih-Mu, ajaib dan mulia nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatannya ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya bagiku, bagiku, ya Tuhan, bagiku, bagiku, ya Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Kita siap terima berkat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Sambil kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Come on. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita. Thank you Lord. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Engkau ada dalam hatiku, takkan patah, takkan hilang. Haleluya.
surga. Itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelung. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang semua. Haleluya, Engkau ada. Amin, amin. Takkan patah semangat, takkan hilang. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yes, Lord. Sukacita kami nyata di dalam Engkau ya Tuhan. Sukacita bersama dengan saya, katakan wow, haleluya. Terima kasih Tuhan buat sukacita Natal dan tahun baru di tahun yang baru ini. Saatnya kami siapkan hati kami Tuhan untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan yang mengawali dan melandasi kehidupan kami di tahun yang baru ini. Kami butuh Engkau ya Tuhan, kami butuh firman-Mu ya Tuhan. Lebih lagi Inasyakan aralaya. Sekali lagi katakan, ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian, dengan segenap hatiku ku
datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama. Mari bersama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus, Allahku. Ya, lebih lagi ku sembah, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus, Allahku. Ya, mari kita sembah Tuhan. Syaralayambo, kami menyembah-Mu Tuhan. Syaralayaba, Kau layak kami sembah, layak kami tinggikan Tuhan Yesus. Syaradadada, lagi lebih sungguh. Iradadadadadayabalayaba, iradalayabalayabo, syadadadadayabalala. Kau yang layak kami sembah. Syadadadalayaba. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus, Allahku, ya Rajaku. Mari Bapak Ibu Saudara, sembah Kau di tempat yang maha. Yes Lord, segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus, Allahku. Lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku
yang baru ini ya Tuhan. Kami tidak mau melangkah kalau Engkau tidak menyertai kami ya Tuhan. Untuk itu kami perlu Engkau. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Berjalanlah dengan kami dalam setiap aspek kehidupan kami di tahun yang baru ini Tuhan. Makasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Mari Bapak Ibu Saudara katakan bersama. Bila Engkau tak besertaku, ya Tuhan, ku tak mau berjalan. Mari dengan sungguh, ku perlu Tuhan, yes Lord, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Engkau tak beserta, oh yes Lord, ku tak mau berjalan. Ya Tuhan, kami perlu Engkau pimpin. Haleluya. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Mari nyatakan, nyatakan ya Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Nyatakan, nyatakan bagi kami Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Siaralaya baralayamu. Salam, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kita berjumpa lagi di tahun 2021. Satu tahun lebih kita sudah tidak ketemu, tetapi hari ini ada janji Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Dan di tahun 2021 yang akan datang, setiap jemaat yang ada di GB Jalan Tapak dan cabang rantingnya akan diberkati Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan mengasihi anak-anaknya yang ada di GB Jalan Tapak dan cabang rantingnya. Karena Tuhan betul-betul Allah yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada peristiwa yang gak enak buat Indonesia di tahun 97-98. Terjadi
krisis moneter, krisis keuangan di seluruh dunia. Pada waktu itu gereja kita baru berumur beberapa tahun. Saya baru 1 tahun jadi pejabat nasional di Gereja Bethel Indonesia, dan kejadian yang luar biasa terjadi sehingga banyak orang yang kelaparan, dan Tuhan memberikan satu berkat, janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya pada waktu itu, sehingga haleluya, orang-orang yang mendengar firman Tuhan ini kemudian merenungkan dan melakukannya, mereka diberkati dengan cara Tuhan yang luar biasa. Baru-baru ini ada beberapa orang yang dulu diberkati tahun 97, 98, mereka waktu saya berulang tahun, ada yang datang menculik saya, dibawa ke rumah makan Sabu Hatsi. Ya, orang ini masih tetap diberkati dari tahun 97, 98 sampai kemarin. Dia sengaja datang ke Cibinong untuk merayakan ulang tahun mantan gembalanya. Itu yang terjadi. Dan kemudian tadi juga ada seseorang yang datang, ternyata mereka juga diberkati sampai hari ini. Dan janji Tuhan ke depan, nanti di tahun 2021 ini akan Tuhan berkati setiap jemaat yang ada dengan cara Tuhan yang luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan baik, amin. 1-2 bulan ini saya memberkati 2 orang yang diberkati rumah yang berikutnya gitu. Wah, saya bilang dalam kondisi seperti ini kok ada jemaat yang bisa beli rumah, bukan kredit saudara, dibayar cash. Wow, saya bilang kenapa? Tuhan kita baik, amin. Kalau yang lainnya bisa diberkati, kita percaya kita juga yang belum keberkatan akan diberkati Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ya, waktu terjadi tahun 97-98 itu saya bawakan beri firman Tuhan tentang doa Yabes, saudara. Kalau sekarang doa Yabes sudah jadi lagu, dulu gak ada yang itu, cuma gereja kita aja yang selalu menyampaikan Tuhan, firman Tuhan tentang doa Yabes. Yuk kita baca Alkitab kita dari 1 Tawari pasal 4 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan, kita simak. Sebentar waktu saya membacakan firman Tuhan ini, kita dengarkan, kita renungkan, kita lakukan, kita doakan sampai apa yang difirmankan Tuhan terjadi dan kita akan diberkati. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Ya, 1 Tawari 4 ayat 9 begini bunyi firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Wow. Ini ada sesuatu yang luar biasa, saudara. Yabes pada waktu dia dilahirkan, mamanya hampir mati dan bapaknya kesal sama Yabes. Maka diberi namalah, haleluya, pria ini Yabes. Yabes apa artinya? Sakitan. Mungkin cacingan kalau zaman sekarang gitu. Tapi Yabes lebih dimuliakan daripada saudaranya. Kenapa? Karena dia nggak mau dengerin apa kata orang. Dia mau dengerin apa kata Tuhan. Walaupun orang bilang seluruh dunia, aku sih sakit-sakitan. Yabes tetap percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus, di dalam Tuhan dia pasti akan dimuliakan, akan diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang diberikan oleh ibunya kepadanya, oleh ayahnya, keluarganya, kampungnya. Berkata si Yabes itu cacingan, sakit-sakitan, haleluya, enggak ada sembuh-sembuhnya, bermasalah. Tetapi Yabes tetap dia percaya ada Tuhan, Allah semesta alam yang akan menyertai dia. Apapun orang bilang, tapi dia percaya bahwa kalau dia berdoa, kalau dia minta kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengabulkan dengan caranya yang luar biasa. Haleluya. Itu Yabes, saudara. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nanti kita baca ayat 10-nya. Yuk, kita baca ayat 10 aja. Ini doa Yabes. Di seluruh Alkitab cuma ada 2 tentang Yabes ini, saudara. Haleluya. Tapi 2 ayat ini juga menjadi berkat yang luar biasa. Percaya, kalau kita percaya pasti kita akan diberkati Tuhan. Ya, saya akan bacakan 1 Tawari 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah
dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Puji Tuhan. Jadi Yabes gak mau dengar apa kata orang. Orang bilang cacingan, orang bilang lu sakit melulu, gak ada sehatnya. Tetapi dia percaya ada satu nama, Yahweh, Allahnya Israel. Dia berkata, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yang pertama, saudara, Yabes nggak mau tahu, haleluya, apa kata orang, tetapi yang dia mau datang kepada Tuhan. Yesus berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, memberkati aku berlimpah-limpah, memberkati aku berlimpah-limpah. Saudara, tahun 97-98, pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan ini, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saya sebutkan 3 kali, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Maka nantinya Tuhan akan mengabulkan permintaannya itu, karena Tuhan kita Allah yang luar biasa, tidak ada perkara mustahil bagi Dia. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadi luar biasa Yabes ini, saudara. Dia percaya betul apa yang dia minta pasti akan dikabulkan. Jadi ayat-ayat Alkitab ini berisikan doa dari seorang yang masa kecilnya sakit-sakitan. Nama dari, haleluya, nama orang ini adalah Yabes. Haleluya. Iya. Ia memanjatkan suatu doa yang memberi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Pada awal saya membaca cerita tentang Yabes, itu ada bukunya, saudara, ditulis, dan orang di seluruh Eropa pada waktu itu diberkati dengan cara Tuhan yang luar biasa. Dan pada waktu itu juga di jemaat kita yang dulunya miskin-miskin sampai menjadi luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Memberi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Salah satu isi doanya adalah, berkatilah aku berlimpah-limpah. Berkat yang berlimpah bukan saja dalam bentuk materi, tetapi juga dalam hal-hal lain. Simak beberapa hal yang mewarnai doa Yabes yang luar biasa ini. Puji Tuhan, haleluya. Jadi yang pertama, Yabes berdoa, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya. Jadi Yabes, dia berdoa kepada Tuhan supaya diberkati berlimpah-limpah. Nanti pada poin yang berikut, saudara, ya, dia percaya bahwa dia akan diberkati berlimpah-limpah. Sesudah dia diberkati berlimpah-limpah, saya bacakan terus di ayat 10-nya ini, saudara. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Diberkati berlimpah-limpah dan memperluas daerahnya. Ada seorang ibu yang juga keberkatan luar biasa. Pada waktu itu dia punya toko hanya 2 kali 1 meter, saudara. Nah, kemudian saya datang mendoakan usaha ini. Dia bilang, Pi, kalau boleh saya berdoa tuh buat sebelah. Itu saya mau beli, tolong doakan supaya saya miliki. Saya doakan terjadi, saudara. Belakangan orang ini sampai punya toko, 11 toko, saudara. Baru belum lama ini dia ngalami masalah. Dia minta didoakan, kita udah doakan, saudara. Jadi diberkati berlimpah-limpah, diberkati berlimpah-limpah. Haleluya. Nah, sesudah diberkati berlimpah-limpah, usahanya makin banyak. Dari 1 jadi 2, 2 jadi 4 dan lain sebagainya. Itu Yabes menyampaikan doa yang kedua, dikatakan, dan memperluas daerahku, dan perluas daerahnya. Nah, seorang anak Tuhan yang diberkati berlimpah, saudara. Waktu itu tokonya baru ada 3 dari 1. Nah, kemudian jarang kelihatan di gereja. Ini penyakitnya. Saya tanya, Ibu, kenapa sih kok nggak pernah ke gereja lagi? Aduh, Pi, sekarang kan toko aku jadi 3, dulu 1, aku bisa ke gereja. Sekarang jadi 3, aku nggak sempat lagi ke gereja.
Ini saudara penyakitnya, diberkati sampai tidak lagi ke gereja. Tapi Yabes, dia diberkati, dia minta diperluas daerahnya. Dan kemudian dia minta tuntunan tangan Tuhan berikutnya nanti saudara. Saya bilang lihat tuh Pak Haji itu tuh, bekas Pak Haji itu. Dia tadinya nggak punya apa-apa, datang ke sini dalam keadaan nggak punya apa-apa, betul-betul nggak punya apa-apa, bangkrut saudara. Karena krismon waktu itu saudara. Dia datang minta didoakan. Saya bilang, Pak, kalau minta didoakan, Tuhannya di sini Tuhan Yesus. Cara-cara berdoanya Kristiani. Dan kemudian Bapak, kalau Bapak kepengen diberkati, mendingan Bapak jadi anaknya Allah dulu. Allah yang punya segala sesuatu. Kalau Bapak percaya kepada Allah, menjadi anaknya Allah. Kalau Bapak, kalau anak minta kepada Bapak, pasti akan dikabulkan. Akhirnya dikabulkan saudara. Orang ini akhirnya punya usahanya banyak, ada beberapa toko yang dia miliki. Itu terjadi. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji, Allah yang setia, Allah yang adil saudara. Puji Tuhan. Dan kemudian waktu dia bisa diberkati, dia makin rajin ke gereja. Saya tanya, Pak, kok Bapak sekian banyak toko, kok Bapak bisa beribadah setiap minggu? Dia cerita, udah pokoknya saya buka toko, kemudian biar orang nungguin, saya nanti ke gereja, anak-anak ke gereja, keluarga ke gereja. Itu yang terjadi saudara. Saya sampaikan kepada Cici yang tadinya punya satu toko jadi 3. Akhirnya saya bilang tuh, Bapak itu aja bisa ibadah loh. Kenapa you nggak bisa? Akhirnya dia belajar saudara. Jadi keluarganya itu dibagi 3. Bagusnya keluarga ini setiap kali ada karyawan-karyawati jadi anak Tuhan. Dia akhirnya bagi 3, pokoknya yang 1, 2, 3. Waktu itu kita baru 3 kali ibadah. Itu dia lakukan seperti gitu, dia diberkati. Sampai salah satunya yang kemarin memberkati saya, keluarga ini saudara. Kenapa? Tuhan kita itu luar biasa. Saya mau belajar lagi berbicara tentang berkat-berkat Tuhan. Karena hari ini Gereja Betel Indonesia jemaatnya perlu ditolong Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Iya. Nanti kita bahas yang berikutnya. Yang ini dulu saya bacakan. Dan pertama, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dia diberkati berlimpah-limpah, kemudian usahanya udah gak muat lagi dari satu tempat saudara. Dia berdoa lagi, haleluya, dan memperluas daerahku, artinya dari 1 jadi 2, 2 jadi 4. Ada satu pengusaha yang gak bisa mengembang ke kanan dan ke kiri karena udah gak ada tempat lagi. Jadi dia lapor, Pi, ini aku gak bisa berkembang ke kiri dan ke kanan, tapi aku bisa kembang-kembang ke atas. Dia bilang sekarang tadinya aku punya 1 lantai, sekarang udah jadi 2 lantai, mungkin sekarang udah 4 lantai. Itu yang terjadi. Jadi Tuhan kita Allah yang hidup, kalau kita berdoa sungguh-sungguh serius, percaya kita akan diberkati. Nah yang dilakukan oleh Yabes, dia enggak urus usahanya aja. Udah diberkati berlimpah-limpah, usahanya diperluas, dan kemudian yang dia minta, Yabes minta, kiranya tanganmu menyertai aku. Tangan Tuhan menyertai aku, kekuatan Tuhan menyertai, hikmat akal budi Tuhan berikan. Apa yang haleluya perlu dilakukan, ditolong oleh Tuhan. Nah, ada beberapa di antara jemaat yang diberkati luar biasa ini, kadangkala juga membeli sesuatu, membeli tanah, membeli tempat, itu enggak tanya Tuhan dulu, enggak begini begitu, langsung dibeli aja. Sesudah mereka beli, akhirnya mereka bilang, aduh Pak Lukas ini tolongin dong, aku beli salah ini, enggak tanya Tuhan dulu, ini yang terjadi seperti gini. Tolong doakan supaya tanah ini juga bisa laku dan sebagainya. Salah satunya tempatnya itu yang dipakai JRC di sana, itu masih ada di situ saudara. Jadi Yabes luar biasanya, dia minta diberkati berlimpah-limpah, sudah diberkati berlimpah-limpah, dia minta diperluas daerahnya, sudah daerahnya diperluas, usahanya makin sibuk, makin luar biasa, dia minta hikmat akal budi dari Tuhan. Berikan aku hikmat, apa yang harus aku lakukan supaya usahaku makin berkembang. Itu yang dilakukan saudara. Ya kalau Anda ikuti doa Yabes, saudara pasti akan diberkati. Karena Tuhan terlalu menyertai dia. Dan dikatakan, kiranya tanganmu menyertai aku. Puji Tuhan. Dan orang kalau udah diberkati luar biasa saudara,
kalau sudah diberkati berlimpah-limpah, usahanya diperluas, udah kesibukannya luar biasa, dia masih menyertai doanya. Dia katakan, haleluya, kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Dia akhirnya sudah diberkati berlimpah-limpah, supaya dia bisa menikmati apa yang Tuhan sudah berikan. Dia minta dilindungi dari mara bahaya malapetaka, sehingga usahanya tidak kebakaran, tidak dirampok, tidak mengalami kerugian, dan lain sebagainya. Ini doa Yabes, saudara. 1-2 ayat ini kalau kita kembangkan, kita akan diberkati luar biasa. Saya sudah mengalami dan banyak hal. Haleluya, puji Tuhan. Dan melindungi aku daripada malapetaka, dilindungi dari malapetaka yang seperti itu, enggak kerugian. Itu yang jemaat-jemaat dulu itu, saudara, begitu udah salah, dia beli sesuatu, dia minta didoakan, saudara. Bukan dia nggak doa sendiri. Kalau Yabes doa sendiri, kalau ini nggak, saya dituntun dibawa ke sana. Saya bilang ya udah, kalau udah seperti gini ya kita berdoa aja. Bagusnya sih tanah ini diuruk. Nah kemudian nanti kalau udah diuruk gimana lagi kita ngomong sama Tuhan. Apa yang terjadi, saudara, pada waktu mau diuruk tanah ini, saudara, itu pom bensin yang di dekat-dekat CCM itu baru digali tanahnya, saudara, karena mau bikin pom bensin. Dia mau buang tanahnya kemana? Ke jemaat yang butuh tanah itu, saudara. Dan mudah terjadi, diuruk sampai rata. Dari 350.000 dia beli tanah itu, akhirnya ditawar 100, bukan 100, dari 3.000, pokoknya jadi sekian puluh kali lipat lah, seperti gitu. Itu yang terjadi, saudara. Jadi itu yang terjadi. Jadi waktu dia minta ditolong Tuhan, Tuhan tolong, sehingga harusnya bayar mahal tanah untuk uruk, tapi bisa dapat gratis. Seperti gitu. Kalau Tuhan sudah menyertai, saudara, susah orang atau susah kuasa-kuasa yang lainnya memporak-porandakan, karena Tuhan baik luar biasa. Jadi dia minta supaya dilindungi dari malapetaka. Dan yang doa berikutnya, saudara, ya, dia bilang sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jadi kalau diberkati berlimpah-limpah, mau makan apa aja ada. Kalau sakit kencing manis, makan apa susah dimakan, dia nggak mau. Dia pinter, doanya luar biasa smart, saudara. Dia bilang lindungi aku, apa katanya di sini? Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jadi kepengen makan apa aja bisa dinikmati. Orang kaya yang tidak bisa menikmati kekayaannya banyak, saudara. Tapi Yabes tahu itu, dia nggak minta, dia minta supaya dilindungi, saudara. Iya, puji Tuhan. Sehingga kesakitan tidak menimpa, hidup dalam sehat dan sejahtera. Hari-hari ini kita juga berdoa supaya ada antibodi kita yang diberkati oleh Tuhan, diurapi Tuhan sehingga menjadi segar, menjadi sehat. Antibodi ini sistem kekebalan tubuh, sehingga oleh kekebalan tubuh, oleh antibodi ini maka kita akan sehat sejahtera. Kita bersyukur 1.600 kurang lebih jemaat Cibinong. Haleluya, kita masih tetap ketemu. Amin, saudara. Tuhan baik, amin. Kita minta juga kepada Tuhan supaya kita dilindungi dari sakit penyakit, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan baik, haleluya. Ya, jadi Yabes berdoa supaya Allah memberkatinya secara berlimpah-limpah. Ya. Jika kita diberkati berlimpah-limpah, kita dapat memberi juga secara berlimpah-limpah. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Puji Tuhan. Saya di era pandemi seperti sekarang ini, saudara, saya punya link, ikatan sama satu panti asuhan, saudara. Berkali-kali dia tulis surat, saya nggak bisa kirim, saudara. Tapi satu hari saya paksakan untuk mengirim ke sana. Pada waktu saya mengirim, Tuhan berkati juga. Ada yang Tuhan gerakan untuk dikirimin, saya kirimin, Tuhan berkati dengan cara Tuhan yang luar biasa. Jadi siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Belum lama ini, saya bilang gimana ini? Masa iya? Full timer mesti enggak dapat THR.
Saya mesti bilang saya mesti beri THR. Duitnya mana? Duitnya nggak ada. Tapi puji Tuhan, waktu diberikan kepada full timer, bilang terima kasih Pi. Haleluya, THR-nya sudah diterima. Itu Tuhan tuh seperti gitu, jadi dia baik luar biasa. Haleluya. Jika kita diberkati berlimpah-limpah, kita dapat menolong orang lapar, orang haus, orang telanjang, dan yang tidak memiliki tumpangan. Bulan Mei yang lalu, saudara, saya galau nih ya. Galaunya, haleluya, duit habis, saudara. Bayar tempat ibadah walaupun gak dipakai, itu 25 juta per bulan. Jemaat biasa dapat sembako itu biasanya sih nggak sampai 80 paket. Tapi begitu ada pandemi, hampir 200 paket, saudara. Mei udah nggak ada. Saya mau ngomong sama jemaat, saya bilang mulai bulan Mei ini nggak akan ada sembako lagi. Tapi ada jemaat, kalau nggak banyak, ada jemaat yang menangis karena nggak punya beras. Ada yang cerita udah 3 hari nggak ketemu nasi. Saya bilang, Tuhan nggak bisa, Tuhan kau kan nggak mau anak-anakmu kelaparan seperti ini. Saya juga nggak suka jemaat kelaparan. Akhirnya apa terjadi, saudara? Kita tetap belikan sampai sekarang, kita masih bisa belikan. Nggak tahu tadi juga ada yang berkati dari jemaat kayaknya, nggak tahu ada berapa itu. Puji Tuhan, Tuhan baik. Jadi saya turun berat badan sampai dari 60 jadi 55, saudara. Puji Tuhan sekarang udah naik 60, 57. Haleluya. Tuhan baik, kita dipelihara. Apa yang kita butuhkan karena saya serahkan semuanya sama Tuhan. Tuhan yang bikin acara, saudara. Sehingga waktu saya mau nolong orang, saya tolong, Tuhan tolong lebih lagi secara luar biasa. Jika kita diberkati berlimpah-limpah, kita dapat membantu pekabaran Injil untuk memasyurkan nama Tuhan ke seluruh ujung bumi. Itu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi janji Tuhan akan menyertai kita sejak tahun 2001 ini sampai akhir zaman. Tuhan akan menyertai kita dengan cara Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Dan poin kedua, saudara, Yabes, dia berdoa supaya Allah memberkati pekerjaannya. Tanpa Allah menyertai usaha kita, ya sia-sia apa yang kita kerjakan. Jadi kalau kita lakukan sesuatu, haleluya, dengan pertolongan Tuhan, Tuhan akan tolong secara luar biasa. Belum lama yang saya berkati rumahnya, saudara, seorang supir apa ya? Supir, ya seperti gitu, dia dapat berkat dari Tuhan sehingga bisa dapat rumah yang baru. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Sebaliknya, beserta dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang besar. Makanya jangan lupakan, jangan tidak ingat kepada Tuhan yang menyertai kita. Puji Tuhan. Poin berikut, Yabes, dia berdoa supaya Allah melindunginya dari malapetaka. Nah, saya sudah berdoa supaya malapetaka COVID-19 itu tidak membahayakan bagi jemaat yang ada di tempat ini. Karena di hadapan Tuhan, saudara-saudara jemaat GBI Jalan Tapak dan cabang rantingnya, saya punya tanggung jawab untuk mendoakan, untuk memberi makan mereka semua. Karena itu kita harus berdoa supaya kita diberkati, supaya kita bisa menolong dengan pertolongan Tuhan. Haleluya. Kita hidup dalam dunia yang penuh dosa dan kejahatan. Karena itu adalah penting meminta Allah melindungi kita dari mara bahaya. Ya. Tuhan Yesus mengajar kita berdoa supaya Allah menjauhkan kita dari pencobaan. Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terakhir,
Yabes dia berdoa supaya Allah menjauhkan dari sakit penyakit. Bahwa penyakit ada di mana-mana sampai hari ini. Tapi kita tahu ada pertolongan Tuhan yang luar biasa buat kita, sehingga kita terbebas dari malapetaka ini. Nama Tuhan kita permuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Penyakit yang disebabkan, haleluya, karena kita melanggar hukum kesehatan. Ada penyakit karena dosa, 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. 2 Tawarikh 7 ayat 14, 13 dan 14. Ya. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatmu, ada COVID-19. Haleluya, ayat 14-nya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, nama Tuhan disebut adalah umat Kristen, ada nama Kristus di dalamnya, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, kata Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Inilah renungan firman Tuhan yang saya sampaikan, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang luar biasa, doa Yabes. Mari kita pelajari doa Yabes sampai kita diberkati berlimpah-limpah dengan cara Tuhan yang luar biasa. Saya akan berdoa buat setiap jemaat yang hari ini mendengarkan firman Tuhan ini, biar kiranya doa Yabes menjadi hal penolong buat kita semua. Bapa di surga, dalam nama Yesus hamba-Mu sudah sampaikan doa berkat Yabes, saudara. Bapa, karena itu Engkau berkati anak-anak-Mu dengan cara-Mu yang luar biasa. Ajarkan anak-anak-Mu berdoa 1 Tawarikh 4 ayat 9 dan 10 dengan cara-Mu yang luar biasa. Engkau akan memberkati, bahkan Engkau akan mengabulkan setiap permintaan yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu itu Tuhan. Sehingga mulai hari ini tidak akan ada lagi anak-anak-Mu yang kelaparan, anak-anak-Mu yang kesusahan, tetapi setiap anak-Mu akan Engkau berkati dengan cara-Mu yang luar biasa, sehingga tidak lagi mereka mengalami kemiskinan, mereka diberkati, tidak lagi berpenyakitan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan semua anak-Mu kepadamu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta Lukas Karsono, Bapak Gembala yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya, kita percaya bahwa kita sudah dikuatkan dalam tahun yang baru ini oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan memberi secara online. Jadi siapkan apa yang hendak Bapak Ibu berikan, kita akan beri secara online. Haleluya. Mari tundukkan kepala kita sebelum kita memberi, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat sukacita-Mu yang luar biasa buat setiap kami. Bahkan kebenaran firman-Mu Engkau berkati, tanamkan itu dalam setiap hati kami Tuhan. Ajar kami untuk tidak hanya menjadi pendengar saja ya Tuhan, tapi biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memberi. Tuhan, Engkau bukakan tingkap-tingkap surgawi-Mu Tuhan, secara Engkau berkati umat-Mu berlipat kali ganda. Apapun yang Tuhan anak-anak-Mu berikan Tuhan, Tuhan Engkau sanggup memberkati berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memberi bersama kita katakan amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan Maha Semua. Aku diberkati.
Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini Bapak. Terima kasih buat di minggu pertama di tahun 2021 ini ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah menguatkan setiap kami ya Tuhan. Bila firman-Mu Tuhan boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami menjadi pelaku firman-Mu lebih lagi ya Bapak. Bapak, kami memberkati untuk hamba-Mu Tuhan, untuk gembala kami Bapak Pendeta Lukas Karsono yang telah menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Bila kiranya berkat-Mu terus melimpah atas kehidupan hamba-Mu ya Tuhan, hikmat marifat ya Tuhan terus Kau tambahkan dalam kehidupannya ya Bapak. Kau juga berikan perlindungan yang sempurna ya Tuhan, berikan kesehatan senantiasa ya Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu di dalam kuasa darah-Mu Tuhan Yesus ya Bapak. Bapak, kami juga memberkati untuk keluarga besarnya, untuk istri, anak, cucu menantu Tuhan. Biar semuanya juga Kau jaga, Kau lindungi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan buat setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, para pelayan-Mu yang boleh melayani di dalam ibadah online hari ini Tuhan. Engkau terus mengurapi, memberkati senantiasa ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang telah memberikan persembahan baik secara online ya Tuhan. Kau kiranya menambahkan berkat-Mu berlipat kali ganda lebih lagi ya Tuhan. Di tahun 2021 ini ya Tuhan, biar kiranya tingkat-tingkat di langit ya Tuhan Engkau bukakan bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Setiap mereka diberkati, tidak ada yang kekurangan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan, untuk para pemimpin rohani kami Tuhan, gembala-gembala yang kami kasih Tuhan. Kami bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan, untuk Ketua Sinode GBI ya Tuhan, untuk Bapak Rubin Adi Abraham ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk gembala pembina kami ya Tuhan, untuk Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo ya Tuhan. Kami juga bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan, gembala kami di Ron 7 Bogor, untuk Bapak Pendeta Studi Rusli ya Tuhan. Kami juga bawa ke hadapan-Mu sekali lagi ya Tuhan, gembala kami di GB Jalan Tapus Cibinong sekitarnya ya Tuhan. Untuk Bapak Lukas Karsono ya Tuhan, kami menyerahkan mereka sebagai dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar kiranya kasih-Mu Tuhan terus melimpah di kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati dalam segenap penggembalaan mereka ya Tuhan. Engkau buat berhasil senantiasa ya Tuhan. Tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami bawa ke hadapan-Mu Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Indonesia dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan dibebaskan ya Tuhan dari resesi ekonomi global ya Tuhan. Indonesia akan dibebaskan dari virus COVID-19 ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kami lepaskan shalom atas Indonesia ya Tuhan. Kami lepaskan berkat atas Indonesia ya Tuhan. Berkati Tuhan untuk pemerintahan ada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin ya Tuhan. Segenap menteri yang ada Tuhan, TNI Polri ya Tuhan, pejabat pemerintah dari pusat sampai daerah sekalipun ya Tuhan. Berikan roh takut-takut Kau lebih lagi ya Bapak. Kami akan ikat ya Tuhan, kami tolak, kami usir keluar ya Tuhan segala roh-roh yang tidak berasal daripada bangsa ini Tuhan. Kami patahkan ya Tuhan roh radikalisme di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Roh perpecahan di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pulihkan terus bangsa kami ya Tuhan. Di tahun 2021 ini Tuhan, tahun integritas ya Tuhan. Biar Engkau bawa kami ya Tuhan semakin serupa dengan Kau lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hari ini, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah menjamah setiap kami di rumah masing-masing ya Tuhan. Dan sebelum kami berpisah ya Tuhan, kami siap menerima berkat oleh hamba-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan segera mengakhiri doa ibadah kita. Sebelum kita berpisah, mari kita siapkan hati untuk terima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, melalui kasih sayang anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bimbingan, penghibur Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian sejak saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selamanya. Bagi kita yang percaya dan berkati, sama-sama kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Haleluya, amin.
hari Minggu. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.